Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Vika Rahmi Agustiani, kelas B tingkat 1, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tata cara gerakan dan bacaan wudhu, tayamum, sholat, dan mandi wajib. Tata cara berwudu yang baik dan benar. Yang pertama, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mencuci kedua telapak tangan, sela-sela jari tangan hingga ke pergelangan tangan sampai bersih sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur untuk membersihkan gigi dan mulut sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh lubang hidung sebanyak 3 kali untuk membersihkan kotoran yang ada di hidung. Kemudian membaca niat atau doa wudu, yaitu nawaitul wudu'a lirafil hadasi asgori farda lillahi ta'ala. Kemudian mengusap muka mulai dari tempat tumbuhnya rambut hingga ke bawah dagu sebanyak 3 kali. Kemudian mencuci kedua lengan tangan atau kedua belah tangan hingga ke siku, dimulai dari tangan kanan kemudian dilanjutkan ke tangan kiri sebanyak 3 kali. Selanjutnya, menyapu atau mengusap sebagian rambut kepala atau daerah ubun-ubun sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap daun telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Dimulai dari telinga kanan kemudian dilanjutkan ke telinga kiri. Selanjutnya, mencuci kedua belah kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Dimulai dari kaki kanan kemudian kaki kiri. Langkah yang terakhir, membaca doa setelah wudhu sambil menghadap kiblat dan mengangkat kedua belah tangan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Tata cara tayamum yang baik dan benar. Yang pertama, siapkan tanah atau debu. Boleh menggunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Yang kedua, disunahkan menghadap kiblat. Yang ketiga, membaca basmalah. Yang keempat, letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Yang kelima, membaca niat tayamum, yaitu nawaitu tayammuma liistibahatis sholati lillahi ta'ala. Yang keenam, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah, cukup dengan 1 kali menyentuh debu. Dianjurkan untuk meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Yang ketujuh, letakkan kembali telapak tangan pada debu dengan jari direnggangkan. Yang kedelapan, tempelkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan. Ujung-ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan yang lain. Usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Lalu balikkan telapak tangan kiri ke lengan kanan dan ratakan hingga ke pergelangan. Usapkan bagian jempol kiri ke jempol kanan dan lakukan hal sama pada bagian kirinya. Pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usap di antara jari-jarinya. Yang kesembilan, membaca doa setelah tayamum, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Untuk selengkapnya, yuk nonton video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma liistibahatis sholati lillahi ta'ala.
an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni ibadikas sholihin. Tata cara, gerakan, dan bacaan sholat. Yang pertama, niat sholat. Hal pertama yang dilakukan saat menunaikan sholat adalah melafalkan niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Cara takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan sejajar telinga untuk laki-laki dan sejajar dengan dada bagi perempuan sambil membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Doa iftitah ini dilafalkan pada rakaat pertama dalam sholat. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Apabila telah selesai membaca doa iftitah, dapat dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dengan posisi tangan tetap disedekapkan pada bagian dada. Yang kelima, membaca surah-surah pendek atau surah yang dihafal. Masih dalam posisi kedua tangan yang disedekapkan pada dada, bacaan sholat berikutnya adalah melafalkan surah-surah pendek. Yang keenam, ruku'. Ruku' dilakukan dengan membungkukkan badan hingga membentuk sudut 45 derajat, dengan bagian punggung dan kepala lurus ke depan. Tangan di lutut dengan jari-jari direnggangkan, siku juga sedikit direnggangkan. Yang ketujuh, i'tidal. Selesainya ruku', gerakan sholat berikutnya adalah i'tidal, dengan kembali berdiri tegak sempurna sambil mengangkat kedua tangan setinggi telinga bagi laki-laki dan sejajar dada untuk perempuan. Yang kedelapan, sujud. Gerakan sholat berikutnya yaitu sujud, dengan membaca takbir intikal atau melafalkan Allahu Akbar sebelum berpindah gerakan sholat, dilanjutkan dengan membaca doa sujud. Yang kesembilan, duduk di antara dua sujud. Posisinya yaitu dengan duduk secara tegak, di mana punggung kaki kiri dibentangkan pada lantai dan diduduki. Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Yang ke-10, sujud. Gerakan sholat berikutnya dilanjutkan dengan sujud kembali dengan melafalkan takbir intikal dan membaca doa sujud. Yang ke-11, bangkit berdiri rakaat selanjutnya. Dilanjutkan dengan bangkit berdiri kembali untuk rakaat selanjutnya. Gerakan dan bacaan tetap sama seperti sebelumnya, tetapi jumlah rakaat ini tergantung pada waktu sholat. Yang ke-12, duduk tasyahud. Apabila telah menyelesaikan rakaat sholat, maka gerakan selanjutnya adalah duduk tasyahud. Duduk tasyahud dibagi menjadi dua, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Yang ke-13, salam. Gerakan terakhir saat menunaikan sholat yaitu salam. Setelah selesai melakukan gerakan sholat dan melafalkan bacaan sholat keseluruhan, maka ucapkanlah salam. Untuk selengkapnya, yuk nonton video ini. Tata cara gerakan dan bacaan sholat diawali dengan niat. Usalli farda subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina hatoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini min hatoyaya kama yunakkas sawbu wa yadu minad danas. Allahumma ksilni min hatoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warafa'ni warsuqni wahdini wa'afihi wa'fu anni.
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus salawatut taibatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mencuci kedua telapak tangan, sela-sela jari tangan untuk menghilangkan najis dan kotoran yang menempel pada tangan. Selanjutnya membersihkan kemaluan dan sela-sela hingga ke dubur dengan menggunakan sabun dan tangan kiri untuk menghilangkan kotoran dan najis. Selanjutnya yaitu mencuci kembali sela-sela jari tangan, telapak tangan dengan menggunakan sabun dengan cara menggosok-gosoknya untuk menghilangkan kotoran dan najis. Kemudian lakukan gerakan wudhu secara sempurna. Langkah selanjutnya yaitu guyur kepala dengan air sebanyak 3 kali. Pastikan pangkal rambut terkena air sambil membaca doa atau niat mandi wajib, yaitu nawaitul ghusla li rafil hadasi akbari minal haidi fardan lillahi ta'ala. Kemudian bilas seluruh tubuh dengan cara mengguyurkan air, dimulai dari sisi tubuh sebelah kanan kemudian dilanjutkan ke sisi tubuh sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian gunakan sampo dan sabun secukupnya. Selanjutnya bilas seluruh badan hingga bersih dan dilanjutkan dengan membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina.